Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pemikiran, itulah yang menguatkan engkau di dalam Yesus Kristus. Berfirmanlah engkau Bapa, sebab kami telah siap mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 14. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan kami bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan, jangan gelisah. Kata gelisah atau arti gelisah adalah tidak tentram, merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan selalu cemas. Gelisah karena tidak tentram karena ada masalah, khawatir karena masa depan, anak-anak, kesehatan, tidak tenang karena tidak memiliki hari esok. Jadi dia tidak tenang karena memikirkan hari esok. Tidak sabar menunggu kepastian hidup. Kita hubungkan kepada situasi dan kondisi sekarang. Semua kita ini kan tidak ada kepastian.
Dangadong kepastian hidup saudara. Sehingga kita takut memikirkan masa depan. Karena kalau kita pikirkan, kita melihat ada kabut yang begitu gelap sekali. Sepertinya kita melihat bahwa masa depan itu tidak ada. Apalagi setelah adanya virus COVID-19 yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, membuat kita menjadi pesimis, membuat kita menjadi tidak sabar seperti apa nanti kehidupan kami. Karena kan banyak penafsiran-penafsiran yang berkata bahwa kalaupun katanya berlalu virus ini bulan 7, tidak serta-merta kehidupan perekonomian kita, kehidupan sosial kita membaik. Katanya dampak dari virus ini akan kita alami sampai bulan 12. Itu prediksi-prediksi atau tafsiran-tafsiran orang-orang yang memang melihat dampak dari situasi ini merugikan banyak orang, dan kerugian itu tidak mudah dipulihkan. Tidak mudah dipulihkan. Tetapi ada proses yang begitu panjang yang membuat kita tidak sabar akan seperti apa jadinya nanti. Yang membuat kita menjadi tidak tentram, khawatir, gelisah dan takut. Saudara-saudaraku, inilah yang dialami murid-murid Yesus. Mereka gelisah akan hidup dan masa depan. Setelah Yesus mati, lalu bangkit, lalu menunjukkan diri. Bagi para murid, setelah kepergian Yesus, mereka ingin kepastian. Kepastian akan masa sekarang dan kepastian akan masa yang akan datang. Semua dia domolunani. Memang Yesus sudah datang menunjukkan diri. Tetapi bagi para murid itu belum cukup. Itu makanya mereka gelisah. Mereka mau supaya ada kepastian hidup. Kalaupun mereka mengikut Tuhan, mereka punya kepastian, kira-kira seperti itu. Mungkin kepastian dari segi ekonomi, kepastian dari segi sosial, kepastian akan masa yang akan datang yang jauh lebih baik. Tentu semua kita mengharapkan itu. Ada kepastian ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemerintah, kita berharap ada kepastian ketentraman kita kalau kepada pemerintah. Kalau percaya kepada Tuhan, kita berharap ada kepastian akan masa yang akan datang yang jauh lebih baik dari masa sekarang. Karena mereka tidak dapat mengenal Yesus dengan benar. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan oleh murid-murid menunjukkan ketidakmampuan mereka mengenal Yesus secara benar. Ditambah lagi pertanyaan Thomas. Pertanyaan Thomas semakin memperjelas ketidaktahuan mereka akan hidup yang kekal. Semakin memperjelas ketidakpahaman murid-murid, ketidakmengertian, bahkan perkenalan mereka kepada Yesus semakin memperjelas ketika Thomas mengatakan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan ayat yang ke-5. Kata Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Nah, saudara-saudara, pertanyaan Thomas ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa murid-murid tidak mengenal Yesus secara pribadi, tidak mengalami Yesus dengan luar biasa, hanya perkenalan sekedar saja antara guru dengan murid. Tidak terlalu dalam perkenalan itu. Sehingga ayat 6 itu, saudara-saudaraku, menegaskan ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran." Jadi ayat 6, Yesus menegaskan tentang dirinya. Yesus menegaskan tentang dirinya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran.
berkelimpahan. Jikalau mereka mengenal Yesus, maka mereka pasti akan mengerti maksud perkataan Yesus. Itu sebabnya dilanjutkan di ayat yang ke-7. Jika engkau mengenal aku, engkau pasti mengenal Bapa-Ku. Itu penegasannya. Jika engkau mengenal aku, pasti engkau mengenal Bapa-Ku. Karena logikanya kan, tidak mungkin kita sudah kita kenal Bapaknya yang mengutus dia, pasti kita juga harus mengenal anak yang diutus itu dalam hubungan iman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaan Filipus di ayat ke-8. Pertanyaan Filipus semakin memperjelas sesungguhnya para murid belum mengalami Yesus secara pribadi. Jadi para murid belum menjadikan Yesus ini menjadi moto hidupnya. Belum menjadikan Yesus itu yang utama. Belum menjadikan Yesus itu prioritas. Belum menjadikan Yesus itu segala-galanya. Jadi pengenalan itu masih lahiriah. Belum begitu mendalam. Karena terlihat dari pertanyaan Filipus katakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu pun sudah cukup bagi kami. Padahal mereka sudah bersama-sama. Selama 3 tahun mereka bersama-sama. Pergi kemana-mana, melayani bersama, makan bersama, tidur bersama. Tetapi Filipus tidak tahu. Dan Filipus tidak mengenal. Sehingga timbul pertanyaannya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Yesus menjelaskan tentang dirinya dengan Bapa yang mengutusnya, bahwa mereka adalah satu. Dan satu kesatuan itu adalah satu karya terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, setiap orang percaya kepada Bapa, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan apapun yang diminta dalam namaku akan aku kabulkan, supaya Bapa dimuliakan dalam aku. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Aku pergi mempersiapkan tempat terbaik untukmu. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat itu. Tetapi syaratnya, kamu harus percaya. Itu syaratnya. Kamu harus percaya. Nah, saudara-saudara, ini adalah jaminan bagi kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Apalagi dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya besok akan baik-baik saja. Tidak ada orang bisa menjamin bahwa dia tidak akan terkena virus corona. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, saudara-saudara, jaminan kita hanya di dalam Yesus. Yesus berkata, hari ini aku mempersiapkan tempat bagimu. Artinya Yesus katakan, jangan takut ya, walaupun ada virus, ada masalah, ada kesulitan, ada kekelaman, ada persoalan, jangan takut, jangan gelisah. Tugasmu hanya percaya. Aku pergi sebentar. Aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Jika sudah siap semuanya, aku akan datang. Aku akan menjemputmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu di tempat yang penuh dengan virus itu, di tempat yang penuh dengan persoalan itu, di tempat yang penuh dengan kesulitan itu. Aku tidak akan membiarkanmu. Itu maka dikatakan jangan gelisah hatimu menghadapi situasi yang terjadi.
pekerjaan, jangan gelisah karena COVID yang tidak berlalu, jangan gelisah karena segala sesuatu. Karena saudara-saudara, ada tulisannya Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan begini, bahwa katanya nanti kalau sudah kemarau akan lebih panjang kemarau tahun ini dibandingkan kemarau-kemarau sebelumnya, sehingga hal ini mengakibatkan akan terjadi krisis pangan. Dan krisis pangan ini bukan hanya di Indonesia, tapi katanya mendunia. Dan ini juga dihubungkan kepada situasi bangsa dan negara kita yang sedang berjuang melawan virus corona. Nah, saudara-saudara, situasi itu memang akan membuat kita gelisah. Bah, kalau terjadi nanti kemarau panjang, dan tubuh bahagia haswanutta. Kalau sudah sampai berbulan-bulan, sampai setengah tahun, bahkan sampai hampir setahun kemarau, apa yang bisa kita tanam? Berarti kalau tidak ada yang bisa kita tanam, habis menghitam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu adalah prediksi dunia. Nah, kalaupun itu terjadi saudara-saudara, janji Tuhan berkata jangan. Kalau itu mulai, jangan gelisah. Kalaupun itu terjadi, aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Kalau kuncinya percaya. Percaya dan setia kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada Tuhan. Karena saudara-saudaraku, bagi dunia sebuah kekeringan, tetapi bagi Allah itu menjadi sebuah berkat. Bagi dunia sebuah kesulitan, tetapi bagi Allah itu menjadi sebuah kebaikan. Semua dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus berkata jangan gelisah, maka tinggalkanlah kesedihanmu, tinggalkanlah kesusahanmu, tinggalkanlah kekhawatiranmu, tinggalkanlah ketidaksabaranmu. Percayalah kepada Tuhan dan hidupi janjinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengar, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang ibadah masing-masing. Berkati mereka, urapi mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka lewat firman Tuhan. Demikian juga kami yang mendengar saat ini. Biarlah kami diberkati, sehingga boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.